Good afternoon, everyone, and welcome to the workshop on Gemini and Vertex AI Agent Builder under Google Cloud AI for Impact APAC Hackathon, powered by Hackers Guild. I'm Uzma, and I'll be your host for today. So, before we start the session, I would like to give you a brief overview about the hackathon. AI for Impact Hackathon is a unique opportunity to collaborate, innovate, and create groundbreaking solutions using AI to address pressing social challenges across the APAC region. By utilizing Google's Gen AI tools such as Gemma, Gemini, Vertex AI, and Gemini Code Assist, you have the chance to create innovative solutions that can drive meaningful change and improve lives. So, whether you're a developer, a freelancer, or IT practitioner based in the APAC region, we encourage you to join and build a better tomorrow with AI. So we are currently in the registration and idea submission phase. And here's all you need to know. It's pretty simple. The first step is to register yourself, and then you need to form a team. The team can be of up to 4 members. After that, you have to submit your idea. The deadline for registration and idea submissions is November 17th, so don't miss out. By the end of November, we'll announce the initial shortlisted teams who will move on to the prototype phase, and then we have the grand finale in the later half of December. Now, let's talk about what's in it for you. Well, apart from getting a chance to create an impact, we have got some incredible rewards lined up, and trust me, they are worth the hustle. There's a cash pool prize of 20,000 US dollars. Second, the real win is the chance to be mentored by some of the best minds at Google Cloud. The top teams of this hackathon will get a chance to receive feedback and mentorship from the Google for Startups team. For all the top teams and valid idea submissions, we've also got certificates of recognition. The winners of this hackathon will also have a chance to present their solution at the Google event. Apart from all of this, you are also getting an opportunity to network with like-minded individuals and gain hands-on experience on Google Cloud's AI tools through different workshops. We have several themes for you to choose from. These include forecasting natural disasters, empowering healthcare workers, creating a greener world, tech for better education, helping people with disabilities, transforming public service, and solutions for community empowerment. If you have observed any other challenge that you want to solve for, you can just select the Open Innovation and Social Good option and you can submit your solution under that. Now, moving on to today's session, I'm thrilled to have Adinda Putra, Customer Solution Consultant at Google with us to start the workshop. So without further ado, please welcome Adinda. Welcome Adinda. Thank you for being here. Ya, halo semua. So you can share your screen now. Oke. Ya, halo semua. Jadi selamat datang di sesi siang menuju sore kali ini. Di sesi webinar ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan Gemini di Vertex AI dan juga ada sedikit pengenalan mengenai Agent Builder. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Adinda Budi Kusuma Putra, biasa dipanggil Adi. Saya ini Customer Solution Consultant dari Google Cloud. Nah, jadi pertama-tama kita akan bahas dulu, tadi saya udah nyebut-nyebut Vertex AI. Vertex AI itu apa sih? Kemudian yang kedua, kita bakal bahas bagaimana cara menggunakan Gemini di Vertex AI, baik itu menggunakan konsol Google Cloud, menggunakan UI, atau menggunakan API atau SDK seperti Python. Dan yang terakhir ada sedikit pengenalan mengenai apa itu Agent Builder. Nah, sebelum saya mulai, jadi nanti saya akan mendemokan labs yang teman-teman bisa coba juga. Itu ada di Google Cloud Skill Boost. Ini bisa di googling aja. Jadi di Google Cloud Skill Boost ini kita bisa hands-on nyobain tadi yang udah saya sebut Gemini atau misalnya nyobain banyak service di Google Cloud. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti yang kita bakal cobain adalah yang versi gratisnya. Dan enaknya kalau di Google Cloud Skill Boost, ini environment-nya sudah istilahnya bersih ya, nggak berantakan, nggak ada resource yang misalnya kayak VM dan lain-lain, itu udah bersih khusus untuk kita belajar, dan juga kita nggak perlu repot masalah permission, karena di sana udah dikasih permission yang tepat, jadi nggak bakal ada error
Jadi untuk menyelesaikan suatu lab tuh sudah difasilitasi di Cloud Skill Boost tersebut. Nah, itu caranya di Cloud Skill Boost, kita bisa pergi ke cloudskillsboost.google. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ada tips, nanti pada saat membuka lab, kalau bisa buka labnya, jadi kalau buka Cloud Skill Boost-nya bisa di browser di Chrome, tapi kalau misalnya dibuka labnya, akun si labnya itu di incognito, supaya tidak tercampur dengan akun pribadi atau akun kantor kita. Nah, kemudian nanti di pertengahan sesi saya akan kasih kira-kira lab apa yang bisa diikutin gitu ya, dan saya akan mendemokan sedikit bagaimana cara mengerjakan lab di Cloud Skill Boost. Nah, jadi kita mulai aja dulu sedikit konsep dan pengenalan apa itu Vertex AI. Jadi mungkin sebagai user kita sudah familiar dengan banyak solusi seperti Gemini, gemini.google.com, sebuah AI chatbot, kemudian ada AI Studio, ada Notebook LM, dan ada banyak platform-platform publik lain ya. Jadi yang sebelah kiri ini dia bisa diakses menggunakan akun pribadi, yaitu menggunakan Gmail. Nah, biasanya keperluannya macam-macam kalau untuk keperluan pribadi. Misalnya tolong bantu buatkan novel, bantu tugas sekolah, dan lain-lain. Jadi yang kiri itu solusi publik, dan biasanya menggunakan Gmail, dan juga untuk keperluan yang sifatnya lebih pribadi. Nah, untuk keperluan yang lebih, eee, untuk perusahaan yang butuh lebih aman, lebih security, lebih privacy, kemudian butuh kapasitas yang lebih tinggi, karena misalnya bisa menangani banyak user gitu ya. Nah, itu berbeda kebutuhannya dengan yang publik ini gitu. Makanya kita pakai yang Vertex AI gitu. Jadi si Gemini LLM atau si AI chatbot ini sebetulnya tidak hanya bisa diakses di Gemini atau di AI Studio, tapi untuk yang perusahaan, untuk enterprise itu lebih disarankan melalui Vertex AI ini. Alasan utamanya, nah, jadi di Vertex AI ini lengkap ya. Jadi yang tadi saya sebut, ada istilahnya large language model seperti Gemini 1,5 Pro, Gemini, Palm 2, itu contoh nama-nama LLM. Seperti misalnya Anthropic Claude 3.5 Sonnet, itu disebut foundational models ya. Jadi kalau di Google ini, ada foundational models yang dari Google tadi seperti Gemini, atau misalnya ada task specific model, misalnya seperti speech to text, text to speech, kemudian ada open models, contoh open models misalnya seperti model dari Meta, yaitu Llama 3.1, dan Mistral, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian jadi di Vertex AI ini juga menyediakan mulai dari infrastruktur seperti GPU, TPU, jadi end to end ya, untuk seluruh operation dari penggunaan LLM gitu ya. Dari mulai kita eksperimen menggunakan prompting di AI Studio, kemudian ada SDK-nya, sampai evaluasi dan monitoring, termasuk juga apabila hasil AI-nya kurang baik, di Vertex AI ini difasilitasi untuk fine tuning model AI-nya agar dia bisa lebih baik. Jadi lanjut aja, kemudian kenapa harus Vertex AI untuk penggunaan enterprise? Karena di Google ini, terutama Google Cloud, di Vertex AI, kami tidak menggunakan data yang diberikan gitu ya, data yang di-input untuk melatih model kami tanpa permission gitu ya. Jadi ini adalah komitmen dari Google, jadi bahkan di Google Cloud itu tidak ada satu dokumentasi hukumnya, jadi kita tidak di terms condition-nya, kita tidak akan menggunakan data customer. Karena Google ini kita patuh terhadap prinsip-prinsip responsible AI kita ya. Bahkan kita menjamin kalau AI-nya itu kita mempunyai suatu tools yang memastikan bahwa output yang dikeluarkan sebisa mungkin tidak sama persis kata per kata dengan apa yang sudah dibuat di publik gitu ya. Misalnya di situs berita, di blogs, dan lain-lain. Itu kan melanggar hak cipta. Jadi bahkan Google membuat banyak tool supaya tidak melanggar hak cipta, output yang dikeluarkan tidak sara, tidak melanggar etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian jadi ini sedikit pengenalan. Jadi yang tadi saya sebut Gemini itu apa sih? Jadi kalau mungkin yang biasa diakses teman-teman gemini.google.com atau AI Studio, tadi solusi publik ya. Tapi sebenarnya Gemini itu nama large language model ya, nama model, dan bedanya Gemini sama model lain, dia itu multimodal. Maksudnya multimodal, dia itu bisa nerima input macam-macam ya, nggak hanya teks. Biasanya kan kalau AI chatbot teks, dia bisa nerima video,
nerima gambar, atau nerima dokumen, bahkan nerima suara juga. Nah, kemudian sebetulnya kalau di Vertex nanti ada yang namanya Model Garden ya. Di Model Garden itu banyak model-model AI-nya, mulai yang dari yang Google, tadi contohnya Gemini, kemudian kita punya model buat membuat gambar namanya Imagen, ada juga model khusus untuk terkait membuat kode atau Kodi, kemudian ada speech to text, ada nama modelnya Chirp, dan juga ada model pendahulu Gemini namanya Palm, dan juga ada model-model khusus domain gitu ya, contohnya MathLM. MathLM ini untuk domain-domain kesehatan, dan juga SecLM ini terkait cyber security. Yang tadi saya sebut dengan open model, sini yang open source, contohnya adalah Llama 2, Llama 3, ada Falcon, Mistral, ada Gemma. Gemma ini open source model dari Google, OpenLLM, dan mungkin ada juga third party yang close, seperti Anthropic Claude 3.5, dan Llama 3.1 juga Google menyediakan API-nya. Jadi yang kanan ini kita sudah menyediakan API-nya seperti yang di kiri. Nah, nanti teman-teman di lab Cloud Skill Boost-nya bisa mencoba Vertex AI Studio ini ya. Jadi di studio ini kita bisa coba bermain-main dengan LLM, sama halnya seperti di AI Studio. Jadi ada API-nya. Nanti bisa coba yang multimodal, bisa coba chatbot, bisa coba membuat gambar dengan Imagen, atau misalnya speech to text dan text to speech menggunakan chat tadi. Nah, jadi langkah pertama yang bisa dilakukan di Vertex AI, jadi ini tampilan Vertex AI Studio. Di tampilan Vertex AI Studio ini kita bisa memasukkan prompt atau instruksi. Nah, ini prompt-nya ini nggak hanya bahasa Inggris, ini bisa support bahasa Indonesia, bahkan termasuk bahasa Indonesia yang tidak baku atau slang ya. Nah, di bagian kiri ini jadi masukkan instruksi. Kalau multimodal nanti bahkan kita bisa upload, ada tombol upload di sini untuk upload gambar atau misalnya upload video, dokumen, dan lain-lain gitu ya. Dan di sini kita kanan tuh bisa milih model LLM-nya. Tadi pilihannya ada Gemini 1,5 Pro, 1 Pro, 1 Flash. Bedanya apa nanti bakal kita jelasin pas lab-nya. Kemudian di kanan ada banyak konfigurasi seperti temperatur, output token limit, dan lain-lain. Nah, jadi biasanya kalau mau nyoba-nyoba kita coba prompt apapun gitu ya, atau kalau yang bingung nanti ada beberapa template contoh prompt. Nah, nanti kita harus pastiin kalau prompt-nya itu hasil output AI-nya sudah sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau sudah sesuai yang diinginkan, di Vertex AI Studio ini di bagian kanan ada namanya get code. Jadi kalau misalnya kita pengen integrasikan dengan aplikasi kita bisa langsung dapat gimana sih cara integrasinya dengan aplikasi. Jadi ada 4 cara utama. Jadi yang pertama ini REST API, kemudian ada juga SDK, ada beberapa library Python, library Node.js, Java, dan juga beberapa programming language lain gitu ya. Nah, ini kalau kita klik get code, dia bakal ngasih instruksi, oh nih cara misalnya dari mulai install library-nya apa, kemudian ada contoh kodenya gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita copy ke aplikasi kita, dan dari sini kita bisa atur banyak konfigurasi yang walaupun konfigurasi-konfigurasi ini bisa diatur di konsolnya Google Cloud juga. Nah, ini jadi contoh-contoh kodenya. Nah, mungkin biar kebayang, jadi saya demokan aja. Jadi nanti teman-teman pergi ke cloudskillboost.google. Jadi ini tampilan awalnya. Kemudian nanti teman-teman cari, jadi judul labnya itu Getting Started with the Vertex AI Gemini API gitu ya. Mungkin bisa cari aja Gemini API. Nah, ini yang ini pilihannya bukan yang curl ya. Python SDK. Nah, ini dibuka. Nah, selanjutnya sebentar. Jadi kan kalau kita cari Gemini API ini banyak pilihannya. Nanti pilih yang Getting Started with the Vertex AI Gemini API and Python SDK. Nah, ini bisa diklik. Kemudian, nah ini no cost ya, alias ini gratis. Kemudian ini bisa diklik Start Lab. Nah, kalau udah diklik Start Lab, ini bakal muncul tampilan seperti ini. Jadi ini ada
informasi akun Google Cloud-nya ya, ada username, ada password, ada project ID-nya. Tadi seperti yang saya sarankan, kalau bisa nih pas klik open Google Cloud Console-nya itu di incognito ya, atau di browser yang terpisah gitu ya. Jadi jangan pakai akun utama gitu. Jadi open link in incognito window. Nanti kalau open link in incognito window tampilannya akan seperti ini. Jadi login menggunakan akun yang tadi ya. Nah, itu password-nya masukin, bisa di-copy dari tadi. Nah, ini klik saya mengerti aja. Nah, ini jadi tampilan awal pada saat kita login. Nah, ini di checklist saya setuju aja, kemudian agree and continue. Nah, selanjutnya apa? Jadi, selanjutnya kita akan cari di search bar-nya Google Cloud, Vertex AI. Nah, di Vertex AI diusahakan API-nya itu sudah di-enable gitu ya. Karena kalau tidak di-enable, nanti kita tidak akan bisa menggunakan service-service-nya Vertex AI gitu ya. Nah, ini jadi contoh tampilan Vertex AI-nya. Tadi yang saya sebut model garden gitu ya. Jadi di model garden kita bisa explore banyak model-model AI. Sebentar. Jadi tadi model garden buat kita misalnya kalau kita penasaran ada model apa aja sih di Google, itu kita bisa dibuka di model garden. Kemudian, nah ini contohnya, jadi di model garden itu ada model yang terkait bahasa seperti Gemini, ada Imagen, Llama 32, ada Mistral, dan lain-lain. Jadi dan juga ada task specific solution gitu ya, misalnya untuk mendeteksi teks di video dan lain-lain. Jadi banyak banget model-model AI di sini. Kemudian tapi fokus utamanya kita hari ini adalah lebih ke Vertex AI Studio. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi nanti fokusnya ke sini. Sebenarnya di Vertex AI Studio itu ada macam-macam. Jadi kalau kita pengen modelnya chatbot, kita bisa pilih yang chat gitu ya. Kayak misalnya nanti di sini halo gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalnya tampilannya pengen chat. Tadi kalau pengen dapetin code-nya, tinggal get code aja. Nah, ini ada contoh implementasi untuk chat. Kemudian kalau untuk misalnya kita pengen bebas aja gitu ya, pengen ada multimodal, itu pilihnya freeform. Di freeform ini, nah kalau ada yang bingung tadi kan sebenarnya di sini ada banyak template prompt ya. Misalnya kita pengen tanya jawab terkait gambar, nah ini tinggal diklik aja. Jadi ini ada contohnya terkait gunung gitu. Jadi ada gunung, tolong jelasin ini gunungnya ada di mana sih gitu. Nah, dia gunungnya jadi terletak di Jepang gitu ya, nama gunungnya Mount Fuji. Nah, ini nggak harus bahasa Inggris, kebetulan kalau template-nya bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa cobain pakai bahasa Indonesia ya. Dan ini nggak harus gambar. Nah, di sini gambarnya macam-macam, bahkan dia kalau mau analisis video YouTube bisa, tapi kalau file yang under 7 mega, itu bisa di-upload aja. Atau misalnya ada URL gitu, kita mau analisis dari suatu blog atau suatu artikel, kita tinggal kasih URL-nya. Atau pilihan lain kalau di atas 7 mega filenya gede, itu masukin ke cloud storage gitu ya. Atau ada pilihan lain, bisa juga kita analisis dari file-file di Google Drive. Nah, di kanan itu kita bisa pilih modelnya gitu ya, apakah pakai Flash, apakah pakai Pro gitu ya. Kalau Flash ini lebih cepat, lebih murah juga, tapi mungkin kalau dari segi output akan lebih bagus yang Pro ini gitu ya. Dan banyak model-model lainnya yang tadi saya sudah sebut. Dan untuk para developer ini juga penting. Jadi kalau pengen output-nya JSON, nah ini kita bisa pilih jangan plain text, output-nya JSON ya supaya lebih gampang diparsing oleh aplikasinya. Nanti kalau JSON itu di bagian generation config-nya ada response MIME type application JSON gitu. Bahkan kalau mau lebih bagus di prompt-nya tambahin keluarkan output dalam bentuk JSON kayak gitu. Nah, jadi yang tadi bingung sebenarnya bisa mulai dari prompt gallery. Nah, di prompt gallery ini banyak contoh-contohnya ya. Nanti bisa coba-coba di sini. Kemudian kalau yang pengen bingung lagi, harus nulis apa ya? Jadi di prompt management, tadi kan kalau prompt gallery lebih ke template-templatenya. Kalau di prompt management ini, kita bisa misalnya, "Oh, bantu bikinin prompt dong," gitu. Misalnya buat ngeringkas sesuatu, atau misalnya buat Eee, jadi di sini kalau yang bingung dari awal bikin prompt yang bagus seperti apa, kita bisa coba fitur help me write di Vertex AI ini gitu ya.
Dan nanti bahkan kita bisa bandingin juga, misalnya kita punya beberapa prompt dengan model-model yang berbeda, nanti kita bisa bandingin side by side, itu paling bagus yang mana gitu. Tapi sebetulnya kalau kita fokus ke lab-nya lagi, jadi kalau di lab-nya ini kan lebih ke API dan Python SDK ya. Jadi cara mengerjakan lab-nya, sebetulnya instruksinya udah ada semuanya di sini gitu ya, bisa dibaca. Jadi fokusnya ini sebenarnya bukan tadi kalau AI Studio itu buat teman-teman nyoba-nyoba aja, tapi kalau di Labs-nya ini, sebetulnya kita akan bermain-main menggunakan SDK-nya ya. Jadi di step pertama kita bakal buka Jupyter Notebook di Vertex AI Workbench. Nah ini adanya di mana? Jadi kalau buka di navigation-nya Vertex AI, Workbench itu ada di kiri. Nah ini kita klik aja. Nah ini kalau teman-teman lihat di kiri kan ada navigasi. Nih cari Workbench. Nah di Workbench itu udah ada notebook yang dibuatin. Nah ini namanya Vertex AI Jupyter Lab. Ini bisa diklik aja. Nah ini akan nunggu waktu untuk kliknya. Mungkin sambil nunggu saya coba jawab pertanyaan ya. Jadi bagaimana Gemini dan Vertex AI mengelola skalabilitas untuk beban kerja data yang besar? Oke, jadi kalau di cloud itu kan sistemnya Google punya infrastruktur ya, tadi punya GPU dan TPU yang banyak, dan itu GPU itu digunakan istilahnya bersama-sama untuk menghandle jutaan usernya Google Cloud ya. Nah, sebetulnya, cara menghandle-nya itu Google awalnya membatasi dulu nih, untuk user awal dikasih misalnya cuma 60 request per menit ya. Tapi kalau misalnya kita punya kebutuhan lebih besar dan kebutuhan itu valid ya, kita bisa buka tiket untuk request kapasitas yang lebih besar gitu. Misalnya kita misalnya menangani banyak ribuan user dalam per detik gitu ya, concurrent. Nah, itu sangat valid untuk minta, request kapasitas tambahan gitu ya. Kemudian tadi apa saja kasus penggunaan umum Gemini dalam aplikasi dunia nyata, ini banyak sekali ya. Contohnya misalnya kalau contohnya tadi misalnya chatbot untuk menangani customer service, atau misalnya untuk content moderation gitu ya, misalnya banyak konten, kan itu capek kalau periksain satu-satu. Gemini kan multimodal, jadi dia bisa periksain konten videonya itu apakah mengandung unsur dan lain-lain gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh use case dari Gemini di dunia nyata gitu ya. Jadi izin saya lanjutkan lagi. Nah, nanti kalau udah ini jadi tampilan dari, Jupyter Lab. Di Jupyter Lab-nya ini di bagian kiri udah ada 2 file ya. Jadi yang pertama ini, intro to Gemini Python sama notebook template, tapi yang kita akan gunakan ini ya intro Gemini Python 1.0. Nah, ini di sini kita menggunakan ini kernel-nya di-select, karena kalau nggak di-select nanti nggak bisa di-run ya. Nah, ini mungkin pengenalan buat teman-teman yang pertama kali lihat tampilan Jupyter. Jadi di Jupyter itu istilahnya campur ya. Ada ini bisa disebut dokumentasi, yang ini kotaknya warna abu itu background-nya itu bagian coding-nya ya, kodenya. Yang ini instruksi atau dokumentasinya. Nah, di bagian kiri ini kita bisa run satu-satu code-nya. Jadi klik play aja. Nah, ini kalau bintang artinya dia lagi berjalan. Nanti kalau sudah selesai, biasanya dia bakal ngeluarin output juga. Nah, nanti kalau udah selesai dia akan muncul angka gitu ya. Angka ini urutan berjalannya kode gitu ya. Ini berarti 1 artinya dia pertama kali dijalankan. Yang pertama dijalankan gitu ya. Kemudian kita restart dulu karena tadi kita udah nginstal satu library ya. Jadi si Google Cloud AI Platform ini buat library buat pakai SDK-nya Gemini atau Vertex. Nah, ini di restart karena udah diinstal. Nah, ini 2 artinya udah selesai. Nah, kalau yang ini opsional untuk Workbench, cuma kalau teman-teman pakai Google Colab, ini bisa dijalankan ya. Nah, kemudian di sini ada 2 variabel, ada project ID sama location. Nah, untuk location, sebetulnya kita bisa isi US Central 1. Untuk project ID, teman-teman bisa lihat di sini nih, paling gampang kalau buka di sebelumnya di Google Cloud, ini ada
yang ini tuh yang kanan project ID, atau kalau mau lebih gampang lagi, sebetulnya di, bentar. Nah, di sini juga ada project ID nih, di apa, di kelas Skillboost-nya ini tinggal di-copy aja. Nah, jadi balik lagi ke notebook-nya, di notebook-nya ini tinggal di-paste, nah terus nanti dijalanin. Nah, habis itu jadi ini untuk nge-import label yang dibutuhin ya, dia. Kemudian untuk lab kali ini kebetulan pakai Gemini 1 Pro, cuma nanti teman-teman bisa cobain pakai yang 1,5 Pro atau 1,5 Flash juga. Nah, jadi ini contoh prompt-nya juga. Nah, ini prompt-nya bahasa Inggris, teman-teman juga bisa ganti gitu ya, kayak ke bahasa Indonesia, "Kenapa langit berwarna biru?" Atau coba prompt-prompt selain ini gitu ya. Nah, ini kalau stream-nya true, artinya dia bakal ya apa, output-nya tuh muncul di streaming gitu ya, jadi nggak nunggu selesai. Ini bisa di-false juga sebetulnya. Cuma kalau di-false nanti si ininya beda gitu ya, cara ngapain output-nya. Jadi untuk saat ini mungkin kita bisa ikutin ini aja. Nah, ini contoh prompt, dia bikin list kira-kira apa aja tren di tech industry gitu ya, dan masing-masing tren itu maksimal 5 kata ya, nggak boleh lebih. Nah, ini kan maksimal 5 kata, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan dia mintanya 10, dia bikinin 10 juga. Nah, ini lanjut. Nah, ini di generation config, mungkin jelasin sedikit juga. Jadi temperatur ini konsep yang penting juga untuk LLM. Temperatur itu semakin kecil, semakin output-nya semakin konsisten. Biasanya kayak lebih apa ya, lebih deterministik gitu ya. Biasanya lebih faktual juga, tapi nggak selalu faktual. Tapi kalau semakin kanan, dia semakin random ya, semakin kreatif. Jadi untuk use case-use case seperti buat puisi, buat iklan itu lebih cocok temperatur semakin besar gitu ya. Tapi apabila jawabannya ingin semakin konsisten, jawabannya lebih cenderung lebih, apa ya, lebih pendek gitu ya, itu temperaturnya bisa dikecilin gitu, mendekati 0 atau 0. Kemudian untuk output token juga penting nih. Jadi kalau misalnya kita set output tokennya cuma 1 ya, kalau cuma 1 nanti dia bakal ngeluarin cuma 1 kata aja output-nya. Nah, ini cuma "the" kan. Kalau misalnya kita ganti jadi 5, nah ini "The sky is blue because" karena kita maksimalnya 5 gitu. Nah, nanti kita coba nih ya, kalau 0 tuh biasanya output-nya mirip-mirip. Nah, ini "The sky is blue" appears ya, blue do tuh. Nah, habis itu cobain lagi. Nah, kan mirip-mirip kan ya, tapi kalau misalnya kita set 1, itu lebih random gitu. Because of phenomenon. Ya nanti bisa dicoba-coba sendiri sih. Kemudian tadi yang prompt biasa, nah ini kalau udah selesai, kita bisa balik ke si Cloud Skill Boost-nya. Di Cloud Skill Boost itu, nih dia ada checkpoint. Tadi kan kita udah ngejalanin yang teks sama teks prompt doang ya. Nah, ini bisa di-check my progress. Nanti kalau udah dia bakal masuk centang ijo. Nanti kalau udah centang ijo, kita bisa lanjutin lagi gitu ya. Tadi kan yang kedua teks masalah chat ya. Nah, ini jadi chat. Nah, ini kalau chat bedanya apa sih chat model sama model yang tadi? Kalau model yang biasa itu bukan chat model ya, dia itu istilahnya cuma sekali jalan. Jadi dia nggak nyimpen histori percakapan. Ini kalau start chat, kita bisa lihat histori percakapan karena emang chat model ini biasanya untuk chatbot. Kalau yang atas itu untuk non chatbot gitu ya. Nah, ini misalnya contoh prompt-nya ini dikasih sistem prompt. Jadi si Net ini personal assistant, dikasih apa, tolong kasih rekomendasi film gitu ya. Bentar. Jadi contoh output-nya, nah ini kita bisa lihat nanti keseluruhan dari history chat-nya ya. Nah, ini ada user, jadi user tuh all user berarti dari kita, dari user, model tuh dari LLM-nya, dari si Gemini. Ini kita bisa lihat.
beberapa. Nah, ini kenapa ini dibutuhkan, karena biasanya chatbot ini penting. Jadi kalau chatbot itu dia butuh tahu kira-kira sebelumnya ngomongin apa biar masih nyambung sama konteks percakapan sebelumnya gitu ya. Beda sama use case yang bukan chatbot gitu ya, dia biasanya nggak terlalu penting ini. Lanjut, nah itu yang tadi atas kan semuanya masih basis tekstual, jadi kalau misalnya di Gemini kan dia bisa multimodal. Nah ini contoh code-nya, modelnya sama, kalau yang satu itu harus pakai yang Vision, kalau 1,5 dia udah multimodal. Nah ini jadi contohnya misalnya kita punya gambar ya, ini ada satu function buat nampilin gambarnya. Nah kemudian ini ada contoh satu gambar nih tentang kucing, jadi, di prompt itu tolong jelasin nih gambar apa ya. Nah ini gambar yang mau dijelasin sama Gemininya. Nah ini hasil dari Gemininya, dia kucing warna abu-abu dengan, belang-belang hitam, lagi jalan di salju, udah sesuai ya. Jadi ini contoh code-nya. Jadi kita masukin image-nya, kemudian kita masukin prompt-nya. Dan image-nya juga sebetulnya bisa langsung kalau misalnya tadi di Google Cloud Storage, dia sebenarnya nggak usah pakai library ini gitu, dia bisa langsung di-import sebagai image ya. Lanjut. Nah nah jadi sebetulnya teman-teman bisa ikutin aja lab-nya sampai keseluruhan gitu ya. Atau tadi saran saya lebih ke, teman-teman juga cobain berbagai fitur yang ada di sini gitu ya, termasuk lebih ke fokusnya ke Vertex AI Studio ya, Freeform, Chat, Vision, dan Translation. Jadi ini bisa digunain banget buat, hackathon nanti. Dan saran saya tadi kalau masih bingung kira-kira bisa dipakai buat apa aja sih si Gemini, nah ini ada macam-macam ya. Dia misalnya bikin iklan dari video, bikin tolong sentimen analisis dari review, maskapai, informasi soal binatang, chatbot, buat transkripsi dari audio, ringkasan dari audio, dan lain-lain gitu. Jadi di sini banyak banget contoh template-nya. Nanti dari template ini mungkin terinspirasi untuk kira-kira bisa dicobain buat apa ya, buat bikin solusi di hackathon-nya, gitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, sebetulnya ada masalah umum untuk penggunaan LLM atau AI gitu ya. Jadi, masalah umumnya itu, LLM itu dia ada istilahnya halusinasi atau output-nya itu tidak sesuai fakta ya. Jadi, ini saya tes aja, kira-kira siapa pemenang pemilu presiden gitu, ini kan baru-baru banget ya hasilnya. Nah ini, jadi sebenarnya kalau ini dijalanin, dia belum diadakan gitu ya, karena si Gemini 1,5 Flash ini dia dilatih dari data yang diadakan sebelum hari ini gitu ya, sebelum beberapa minggu ini, sebelum ketemu hasil dari acara ini gitu. Kemudian, kalau misalnya kalian pakai gemini.google.com, itu dia bisa dapat jawabannya alasannya kenapa, karena ada yang namanya grounding nih. Jadi kalau di kanan, kalau kita ganti grounding ya, jadi Google Search, terus misalnya kita ganti temperatur jadi 0, kita lihat hasilnya ya. Nah ini dia bisa tahu yang tadi sebelumnya jawabannya kayak gini, kayak belum diadakan gitu ya. Terus sekarang jadi jawabannya berdasarkan sumber-sumber berikan Donald Trump gitu ya. Ini kalau kita jalanin lagi, dia ada bahkan beberapa yang mensintasi, sumbernya gitu ya. Oh, ini jadi sumbernya ada YouTube, ada CNBC Indonesia, dan lain-lain. Jadi ini ada source-nya karena dia nyari di Google Search. Jadi sebetulnya bagaimana cara mengatasi halusinasi, itu ada 2 cara. Jadi yang pertama kita bisa grounding ke Google Search, kemudian grounding yang kedua ini menggunakan Vertex AI Search atau Agent Builder. Nah ini Agent Builder ini gunanya buat apa? Jadi sebetulnya ini adalah, sebuah solusi dari Google, sebuah search engine atau bisa disebut RAG juga. Jadi gimana caranya kita bikin sumber informasi untuk AI gitu ya. Jadi ini istilahnya sumber informasi yang lebih private. Kalau tadi kan ke Google Search dia bisa nyari ke website-website yang publik gitu ya. Nah ini gimana kalau kita punya data yang lebih private. Nah itu lebih cocok pakai si Vertex AI Search atau Agent Builder ini. Dia bisa ngambilin data dari website URL, nanti dia scraping. Atau yang kedua,
dia bisa ngambil dari data terstruktur, contohnya kayak di BigQuery, atau misalnya kita nyimpen CSV dan JSON di cloud storage, atau kita punya spreadsheet di Google Drive atau Google Docs, dan juga data terstruktur lain di database relasional, contohnya kayak di Postgre, di MySQL, di Cloud SQL, Spanner, dan lain-lain gitu ya. Nanti bakal saya liatin. Kemudian, jadi kita di sana sebetulnya istilahnya bisa melakukan semantic searching gitu ya, nanti bakal melakukan pencarian, dan hasil pencarian tersebut akan digunakan sebagai sumber informasi untuk LLM atau AI menjawab gitu ya. Jadi, untuk mengurangi risiko AI itu menjawab hallucination atau misalnya tidak sesuai faktanya. Nah, sebenarnya di Agent Builder nggak hanya terbatas ke RAG atau search engine atau semantic search, sebenarnya di Agent Builder juga kita bisa buat chatbot sih. Chatbot yang lebih simple gitu ya. Istilahnya no code atau low code. Nah, jadi bakal saya tunjukin aja. Jadi kalau pengen bikin semantic search atau RAG, kita bisa buat namanya data store. Nah, di data store ini source-nya banyak. Bisa aja kita minta scrapingin website atau page-page tertentu, atau misalnya sumbernya dari BigQuery, Cloud Storage, Google Drive, atau misalnya sumbernya dari API dan lain-lain, banyak ya nanti data source konektornya. Kemudian tadi pilihan apps-nya ada yang cuma buat search engine, ada yang modelnya chatbot, ada juga untuk recommendation model gitu ya. Dan terakhir ada istilahnya agent. Nah, jadi mungkin biar kebayang saya demoin aja. Nah, jadi teman-teman kalau Vertex AI kan di menunya Google masuk ke Vertex AI. Nah, kalau untuk agent builder di atas kita bisa cari agent builder. Nah, di ini tampilan pertama agent builder ya. Ini kita bisa continue and activate the API aja. Nah, ini biasanya nunggu dulu. Nah, di sini tadi untuk permulaan gitu ya, biasanya kita pakainya yang search dulu. Nah, yang search, jadi kalau kontennya itu untuk konten biasa gitu ya, generic gitu ya. Tapi kalau misalnya konten kita lebih ke media, misalnya kayak audio streaming atau misalnya video streaming, itu bisa pilih kontennya jenisnya media. Atau kalau datanya kesehatan, misalnya medical record, dan sudah pakai FHIR, itu pakai healthcare gitu ya. Cuma untuk kasus ini kita pakai generic aja. Nah, ini ada 2 checklist ya, ini bedanya apa? Jadi ini berarti beda di harga juga. Jadi kalau yang standar itu dia nggak bisa istilahnya ngelakuin scraping ke website, dia nggak bisa nyari image ya. Jadi kalau misalnya ini dinyalain, kan di website tuh ada banyak gambar, dia bisa ngelakuin image search kayak Google Image Search gitu ya. Dan dia bahkan bisa memberikan istilahnya extractive answer. Jadi kalau nggak pakai ini, dia cuma searching aja, tapi nggak ada jawaban dari LLM-nya gitu, nggak ada ringkasannya. Jadi kalau ini diaktifin, kita bisa dapat jawabannya, dia bisa melakukan indexing dari website, termasuk bisa ngelakuin image search. Yang terakhir tadi ada advanced LLM feature nih, ada summarization, dan bahkan bisa istilahnya chatting juga. Jadi bisa nanya pertanyaan lanjutan gitu ya. Untuk nyoba-nyoba, saya saranin coba checklist dua-duanya dulu aja biar kebayang full fiturnya. Jadi misalnya di sini demo hackathon, misalnya nama company-nya demo, ini pakai region global dulu. Nah, ini step selanjutnya kita bisa bikin data store. Nah, data store ini tadi yang saya sebut dia banyak, bisa aja website. Cuma kalau website ini kita harus punya akses terhadap domainnya ya. Kalau teman-teman punya akses terhadap domain bisa cobain ini. Atau paling simpel sebetulnya kita bisa pilih cloud storage aja. Nanti di cloud storage tergantung. Kalau misalnya kita punya datanya itu PDF, kita bisa pakai PDF, HTML, TXT dan lain-lain. Atau misalnya JSON kalau untuk structure. Dan di sini banyak jenis dokumen lain gitu ya. Dan dipilih juga ini datanya mau di-sync atau misalnya mau sekali aja gitu ya. Nanti di-sync tuh jadi kalau ada update kita nggak perlu manual upload terus di ini lagi gitu ya. Dia bisa nge-sync, oh tiap 1 hari dia bakal update datanya gitu. Nah, ini kita bisa pilih foldernya yang mengandung si HTML tersebut gitu ya. Jadi ini hanya contoh. Nanti kalau udah selesai
dia bakal masuk di apps dan kita bisa coba-coba gitu ya. Sebentar, saya ada satu contoh yang sudah jadinya. Nah ini jadi kalau yang search engine, misalnya kayak produk, jadi saya punya data FAQ terkait soal bank dummy namanya Simbal Bank. Jadi misalnya untuk tabungan tuh minimal saldo berapa gitu ya. Nah ini kita cari. Nah, nanti dia ada pilihannya. Oh nih di sini ada beberapa misalnya pengajuan pinjaman pribadi gitu ya. Nah nanti dia ada referensinya. Nah ini dia diambil dari data-data seperti ini gitu. Dia disimpannya PDF di Google Cloud Storage. Nanti search ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ya di chatbot. Nanti ini kita copy sebentar. Jadi misalnya kita pengen jawab satu pertanyaan ya terkait debit deh. Debit itu apa keuntungan debit card ya? Nah, jadi kita bisa coba di chatbot, kemudian nanti di grounding-nya nih kita checklist, kita ganti jadi vertex AI search. Nah, ini data path-nya contohnya kayak gini, sebentar. Nah, ini kita bisa copy, jadi dia ada format tertentu ya, ini project ID, kemudian data store-nya tadi menggunakan data store ID yang ada di sini nih. Kan data store ID, ini di copy aja. Nah, ini di bagian belakangnya diganti. Habis itu kita kasih sistem instruction. Kamu adalah asisten virtual dari Simbal Bank. Kamu bertugas menjawab pertanyaan terkait Simbal Bank. Jangan jawab pertanyaan di luar topik tersebut. Ini contoh prompt-nya. Misalnya tadi, halo, apa apa aja keuntungan dari debit kartu debit Simbal Bank? Hmm, dia nggak dapet. Nah ini bisa coba dikecilin temperaturnya. Coba saya lihat dulu. Oh, kartu kredit. Oh iya, iya. Mungkin nanti bisa dicoba lagi, cek lagi di dokumentasinya. Kira-kira ada atau enggak ya? Iya. Jadi ini tadi contoh setup-nya. Jadi kita di sini bisa coba di chat, kasih instruction, kemudian nanti pilih grounding-nya itu vertex AI search. Nah ini untuk ininya, data store-nya kayak gini. Mungkin sekian untuk penjelasan agent builder. Mungkin kita akan masuk ke sesi, saya bakal coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat ya.
Untuk kasus healthcare, apakah ada contoh real case yang bisa di-solve oleh Vertex AI ini? Sebetulnya kalau untuk healthcare itu sangat banyak ya. Jadi Google pernah mendevelop, namanya MedLM. Dia bisa me-scan bahkan hasil ronsen, hasil, eee, foto otak gitu ya. Jadi dia bisa membantu analisis kira-kira ini tapi dia tidak menggantikan diagnosis dokter gitu ya, tapi sebetulnya bisa membantu banyak pekerjaan-pekerjaan manual gitu ya. Kemudian untuk di use case kesehatan lain misalnya dia bisa membantu misalkan percakapan sama dokter di rumah sakit, biasanya dokternya tuh di depan komputer ya untuk rekam medis gitu ya. Nah itu bisa dibuat lebih natural, jadi dokter ngobrol aja, nanti AI-nya bantu ngedengerin dan bikinin rekam medisnya gitu, bantu nyatetin. Kemudian use case lain seperti misalnya kayak istilahnya chatbot kesehatan juga gitu ya, misalnya bisa nanya-nanya tapi lebih terkait bukan diagnosis ya, lebih ke pengetahuan umum gitu ya. Atau misalnya, kalau untuk sisi dokternya dia bisa nyari rekam medis tapi dengan lebih mudah gitu ya, misalnya, oh si pasien ini, dia riwayat kesehatannya tuh apa gitu, tinggal nanya-nanya pakai bahasa manusia gitu ya. Dan lebih banyak lagi sih sebenarnya healthcare tuh lebih istilahnya membantu dokter, membantu pasien, untuk banyak hal gitu ya. Kemudian apakah ada teknik khusus yang direkomendasikan untuk mengatasi data bias atau imbalance dari dataset? Nah, Eee, mungkin kalau ini topik selanjutnya. Jadi, tadi misalnya kita udah jadi teknik pertama untuk meningkatkan hasil output AI itu, biasanya kita mainin dari beberapa parameter tadi ya, misalnya kayak temperatur, atau misalnya kita tambahin dari prompt, istilahnya prompt engineering gitu ya. Nanti kita bisa coba di prompt management, kita bandingin prompt 1 sama prompt 2, nanti ada evaluasinya juga. Jadi kalau di evaluasi ini, kita bisa lihat misalnya skor untuk prompt ini berapa gitu ya. Jadi beda-beda untuk tiap use case tuh ada metriknya masing-masing gitu. Bahkan ada tools juga namanya prompt optimizer. Jadi Google bisa nyaranin gimana cara ningkatin prompt tertentu gitu ya. Jadi teknik pertama itu prompting, yang kedua itu lebih ke tuning gitu ya. Jadi kalau tuning, tadi misalnya hasilnya masih belum bagus juga setelah di-prompt, ada 2 model, yang pertama supervised tuning. Supervised tuning itu kita ini biasanya cocok buat klasifikasi, buat sentiment analysis termasuk klasifikasi ya. Buat ekstraksi misalnya dia ngebaca dari PDF gitu, OCR, itu hasil ekstraksinya kurang bagus, atau misalnya buat ringkasan dan lain-lain gitu. Jadi ini supervised tuning bisa dipakai, jadi kita ngasih contoh datanya misalnya, oh sentimennya kalau misalnya saya sangat suka dengan sesi ini, itu positif gitu, tapi masih salah, itu kita bisa ini supervised tuning tuh modelnya kayak machine learning yang sebelumnya gitu ya, kayak supervised learning, kita harus nyediain datasetnya. Yang kedua tuh ada reinforcement learning from human feedback. Ini tuh jadi istilahnya misalnya kita ngumpulin feedback dari user kita ya, contoh feedback itu misalnya kayak jempol atas, jempol bawah, atau misalnya kalau kita pakai tools AI kan dia ada beberapa draft ya, kamu lebih suka yang A, yang B, atau yang C. Nah itu tuh bisa dijadikan input untuk LLHF ini gitu. Jadi ini cara yang pertama buat tuning gitu ya. Ada lagi sebetulnya nanti distillation gitu ya, distillation itu lebih jauh lagi, jadi model yang lebih pintar itu bisa ngajarin model yang lebih kecil, contohnya Splash, kurang lebih kayak gitu. Terus kita lanjut, bagaimana mekanisme untuk membuat RAG menggunakan Vertex AI sampai membuat web apps ke end user ya. Nah ini sebetulnya, eee, saya mau balik lagi ke slide-nya. Nah, tadi sebetulnya untuk contoh-contoh kode, itu ada beberapa sumber ya. Jadi untuk beberapa kode RAG, mungkin bisa dilihat di repository ini, bisa pergi ke GitHub-nya Google Cloud Platform, Generative AI. Di sini tuh banyak contoh code termasuk untuk chatbot dan RAG gitu ya. Nah, misalnya kayak Gen AI on Vertex AI, itu kita bisa natural language to SQL ya. Nah, di sini ada contoh notebook-nya, atau bahkan ada contoh yang dia jadi webnya gitu ya, misalnya Gemini di prompting receipt, misalnya multimodal, bentar. Jadi di sini banyak beberapa contoh code, sebentar.
nanti bisa di-explore aja, bahkan termasuk untuk chatbot juga gitu ya. Jadi ini repository yang pertama. Nah, mungkin yang kedua itu, solusinya yang ini yang Applied AI Engineering. Nah, di sini juga banyak contoh-contoh kode, termasuk buat RAG, nanti bisa diikutin aja, atau tadi pilihannya bisa cari juga sebenarnya di Cloud Skill Boost atau di, Codelabs ya. Kayak misalnya kalau di Cloud Skill Boost, itu kita tinggal explore, misalnya kita pengen bikin chatbot gitu ya, atau misalnya RAG gitu. Nah, ini nanti di RAG dia ada beberapa labs gitu ya. Cuma ini harus dicek, ada yang ada cost, ada yang gratis gitu ya. Atau misalnya RAG chatbot, Vertex AI gitu ya. Jadi di sini sebetulnya banyak tutorialnya, atau misalnya bisa pergi ke codelabs.developer.google.com gitu ya. Nah, ini di Codelabs ini dia banyak, bisa cari aja misalnya tadi RAG gitu. Nah, di sini dia banyak contoh-contoh tutorialnya. Terus lanjut, untuk grounding dengan Google Sites tadi apakah bisa diimplementasikan? Jawabannya bisa banget. Nah, ini saya liatin ya. Jadi kita balik lagi ke Vertex. Kita misalnya pergi ke Freeform, terus ke Google Search. Nah, ini kalau kita lihat di Getcode, di satu Getcode dia ada namanya tools. Nah, itu toolsnya itu Google Search Retrieval gitu. Ini contoh code-nya. Nanti kalau untuk yang apa menghubungkan ke Agent Builder, dia toolsnya beda lagi. Dan sebetulnya kalau apa ngomongin LLM, dia juga bisa connect ke API gitu ya. Ada function calling juga. Nanti dia bisa masuk ke tools juga. Nah, ini kita jalanin. Nah, ya. Ini jadi ada code-nya ya. Dan bahkan setahu saya ini udah bisa available juga di AI Studio sih. Jadi nggak hanya di konsol, tapi di Python API atau SDK ada. Kira-kira ada pertanyaan lain? Opsi penyesuaian sebentar. Oke, ini ada pertanyaan juga. Jadi bisakah Gemini menangani input data multibahasa secara efektif? Jawabannya bisa ya. Jadi misalnya, bahkan saya minta translate ya, tolong jawab dalam bahasa Inggris nih. Atau misalnya kita nanti masukin berbagai bahasa dalam satu prompt ya. Nah, ini misalnya Prabowo memenangkan. Nah, kemudian nanti pertanyaannya misalnya pakai bahasa lain lagi gitu ya. Misalnya pakai bahasa Sunda gitu. Nanti bisa dicoba sih pakai oh ada bahasa Inggris. Ini dia jadi masih nyampur. Nah, ini sebenarnya masalah prompt engineering aja. Tapi kalau dijawab sebenarnya dia bisa menjawab multibahasa sih sekaligus. Terus tadi opsi penyesuaian apa aja yang tersedia dalam Vertex AI Agent Builder. Oke. Jadi penyesuaiannya macam-macam ya. Nah, ya, tadi mulai dari jenis aplikasinya, kemudian tadi tipe apa data source-nya dari mana gitu ya. Nah, mungkin saya bakal liatin yang agent juga.
Nah, di agent itu dia bisa bikin chatbot tapi pakai prompt ya. Jadi lebih gampang dan dia bisa connect tadi RAG-nya bisa connect-in ke data store yang tadi dibuat. Dan juga function calling. Jadi di sini tuh dia bisa connect ke API atau misalnya function atau ke data store. Nah, ini ada contoh agent-nya. Kayaknya sekian untuk recommendation system. Sejauh mana Vertex AI bisa memberikan respon yang akurat? Nah, itu mungkin jawabannya bisa tadi kan di Vertex AI itu ada istilahnya buat evaluation ya. Nah, nanti mungkin bisa dievaluasi, jadi kita nyediain data buat validasinya, kira-kira terhadap data validasinya itu akurasinya berapa persen sih. Dan itu tadi bisa di fine tuning sih kalau untuk recommendation. Karena based on data. Oke, kayaknya sudah ada satu pesan sponsor sebentar. Nah ini, jadi sebelum teman-teman ninggalin sesi ini, bisa tolong di-scan QR code ini dan tolong diisi feedback session form-nya ya. Great. So to everybody watching, this is the QR code where you can give us your feedback about this session. So we encourage you to scan this QR code and fill the form. Now, I would like to thank all of you for joining us today, and a big thank you to you, Adinda, for such an engaging session. I can see we have several questions in the chat box. And to everybody else watching, remember that if you have any further questions or you need any kind of support, you can feel free to reach out to us at AI4ImpactSupport@hacktoscale.com. We are also dropping the email in the comment section for your reference. So, best of luck with your hackathon journey. And we can't wait to see all the amazing solutions that you come up with. Thank you, everyone. Have a good day.